Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik para hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa. Walaupun agak sedikit beda dari biasanya. Kita sekarang kajian cuma setengah jam berikutnya tanya jawab. Jam 5 kita sudah selesai. Bagi jamaah yang mau ikut buka bersama di sini dipersilakan. Materi yang kita akan bahas sekarang adalah ilmu nujum atau ilmu perbintangan, menyangkut zodiak, horoskop, ramalan bintang atau yang sejenisnya. Ilmu nujum termasuk bagian dari jenis ilmu sihir dan ada beberapa macam jenis dari ilmu nujum. Adapun yang pertama, wa hadza a'zamuha, dan ini yang paling dahsyat, yang paling pokok di antara semua ilmu nujum adalah ma yaf'aluhu abadatun nujum wa ya'taqirunahu fi sab'ati sayyarah wa ghairiha faqad banaw buyutan li ajliha wa sawwaru fiha tamathil sammuha bi asma'in nujum wa ja'alu laha manasik makhsusatan li ibadatiha. Pertama, ilmu nujum yang dilakukan oleh para penyembah bintang. Mereka meyakini ada 7 bintang yang beredar. Lalu mereka menentukan segala suatu aktivitas dan kejadian di bumi dikaitkan dengan bintang. Mereka membangun beberapa rumah karena bintang, menggambar beberapa gambar atau memahat beberapa patung, lalu mereka menamai gambar itu dengan nama-nama bintang, lalu mereka membuat sistem peribadatan tertentu untuk ibadah mereka. Bintanglah yang menjadi penentu nasib mereka, termasuk jalannya kehidupan yang dialami oleh manusia, mempengaruhi harga-harga barang, musibah atau kebahagiaan yang dialami oleh manusia. Semuanya itu ditentukan oleh bintang dalam keyakinan mereka. Sehingga apa yang terjadi di muka bumi bisa diramal melalui posisi bintang menurut ilmu mereka. Ini jenis yang pertama. Ada lagi, wa minhum may yaqumu bi kitabati hurufi abjad wa yaj'alu likulli harfin minha qadran minal adadi ma'luman wa yajri ala dhalika asma'ul adamiyyin wal azminah wal amkinah ila akhirih. Ada lagi di antara mereka yang melakukan ramalan bintang dengan cara menuliskan huruf-huruf abjad. Lalu
masing-masing huruf abjad itu mereka buatkan nomor angka tertentu menurut mereka. Lalu mulai meramal nama orang, nama tempat, ataupun waktu, ataupun yang lain-lain yang kemudian itu dijadikan sebagai alat untuk meramal nasib manusia di masa yang akan datang, esok, lusa, minggu depan, atau beberapa bulan kemudian. Di antara mereka ada lagi yang melihat pergelakan bulan, peredarannya, kapan terbitnya, kapan tenggelamnya, kapan ketika posisi bintang itu sejajar, kapan itu tidak sejajar, dan diyakini masing-masing posisi bintang memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang terjadi di dunia, terhadap tiupan angin, arahnya kemana, hujan turun atau tidak, kemarau ataukah tidak, bahkan mempengaruhi harga-harga barang di pasaran. Itu semua karena pengaruh bintang. Dan banyak lagi jenis-jenis ilmu nujum yang lainnya. Oleh karena itu lahirlah ramalan bintang, zodiak, horoskop, dan yang sejenisnya yang mereka tetapkan per minggu melihat dari posisi bintang. Apa yang dialami oleh orang yang lahirnya bulan tertentu, tanggal tertentu, tentang ekonominya, tentang asmaranya, tentang nasibnya, tentang suka dukanya, mereka ramal melalui peredaran bintang tersebut. Itu semuanya termasuk ilmu nujum. Dan ilmu nujum atau ilmu perbintangan termasuk bagian dari ilmu sihir. Kata siapa ilmu perbintangan termasuk bagian ilmu sihir? Nabi SAW yang menjelaskan demikian. Dalam salah satu hadis yang sahih, di dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir nomor 5950, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada." Siapa orang yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, berarti dia telah mempelajari satu cabang ilmu sihir. Zada mazada, semakin bertambah ilmu orang itu tentang ilmu nujum, semakin bertambah dosa dan kedurhakaan orang tersebut. Dan inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadis lain yang juga sahih. Beliau bersabda, "Akhafu ala ummati thalathan. Hifatul a'immah wa imanan bin nujum wa takdziban bil qadar." Aku mengkhawatirkan 3 hal akan menimpa umatku, akan dilaksanakan atau diamalkan oleh umatku. Pertama adalah kejahatan para pemimpin, kezaliman mereka, pengkhianatan mereka kepada rakyat yang dipimpinnya. Ini yang dikhawatirkan. Ini akan menyengsarakan rakyat. Yang mereka pikirkan oleh para pemimpin penguasa itu hanya kemakmuran diri, keluarga, dan golongannya saja. Ini dikhawatirkan. Dan ini sudah terjadi di banyak negara. Keduanya, wa imanan bin nujum, percaya kepada bintang. Maknanya ramalan, perdukunan dengan melihat posisi dan peredaran bintang pada garis edarnya.
dijadikan beberapa ramalan tertentu. Dan yang ketiga, takdziban bil qadar, mendustakan takdir. Ternyata ketiga-tiganya sudah terjadi menimpa umat ini. Banyaknya pemimpin yang tidak peduli kepada kesejahteraan rakyat sudah terjadi di banyak negara. Banyaknya orang yang meramal dengan bintang sudah terjadi di semua media elektronik, media cetak, media sosial. Ramalan bintang selalu ada. Kalau dahulu ingin diramal ke dukun harus datang sendiri. Kalau sekarang cukup berbaring di kamar, buka HP, buka tablet, buka laptop, buka komputer, asal ada jaringan internet, sudah. Praktek perdukunan bisa dilakukan. Minta diramal sudah bisa dilakukan, dan ini dosanya besar. Siapa yang membacanya sekedar iseng, tidak percaya, sekedar iseng, selama 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Nabi SAW bersabda, man ata arrafan wa yas'aluhu an syai' lam tuqbal salatuhu arba'ina salat lam tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Siapa orang yang mendatangi peramal dan bertanya tentang sesuatu, mau percaya mau tidak, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. 40 hari 40 malam. Ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, maknanya salat orang ini sah, menggugurkan kewajiban, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat seluruh keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang salat. Walaupun dia sudah bebas dari dosa, kewajiban melaksanakan sholat karena sudah ditunaikan, gugur kewajiban karena sudah ditunaikan, tapi pahala sholatnya nol, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kalau tidak percaya, sekedar baca, sekedar bertanya, iseng. Tapi kalau datang dan percaya, dia sudah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin SAW. Siapa orang yang mendatangi peramal atau dukun, sekarang nggak perlu datang, cukup duduk berbaring di kamar, buka ramalan bintang dan percaya kepada isinya, mempengaruhi. Oh, bintang saya seminggu ini bintang saya ini dibaca, asmara sedang menghangat, cuma sayang rezeki lagi seret. Ada orang yang dengki, itu harus diantisipasi macam-macam. Percaya, akhirnya dia mempersiapkan diri menghadapi apa yang diramalkan. Percaya. Faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendatangi tukang ramal atau dukun atau hanya membaca ramalan mereka lewat zodiak, lewat horoskop, lewat ramalan bintang yang ada di media sosial, media cetak, media elektronik atau media apapun, dua-duanya haram, baik percaya atau tidak. Tapi yang percaya lebih kental keharamannya, karena risikonya lebih besar, sanksinya lebih dahsyat. Tapi ada jenis mendatangi dukun, tukang ramal yang baik,
yang bagus dan bernilai ibadah, yaitu mendatangi mereka untuk mendakwahi mereka, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk memberikan nasihat agar mereka berhenti dari praktek ramalannya, praktek perdukunannya. Ya, ini dakwah, ini amar ma'ruf nahi munkar, ini jihad fisabilillah. Ini yang baik. Cuma persiapkan segala macam risiko yang harus dihadapi. Nggak ada dukun yang begitu dinasihati, oh terima kasih saya sudah dinasihati lalu berhenti dan tobat. Nggak ada. Paling marah, paling tersinggung, ya, dan seterusnya. Jadi 3 hal yang paling dikhawatirkan menimpa umat ini oleh Nabi SAW, dan 3-tiganya sudah terjadi. Banyaknya penguasa yang zalim, banyaknya orang yang percaya kepada ramalan bintang, dan yang ketiga mendustakan takdir. Baik sebagian atau seluruhnya. Kaum aqlaniyun, orang-orang yang menggunakan akal, meyakini apa yang terjadi esok lusa tergantung planning dan ikhtiar kita sekarang, bukan karena takdir Allah. Mereka nggak percaya kepada takdir. Ini yang menjadi penyebab iman kepada takdir oleh Rasul SAW ditekankan kembali. Sebagaimana ketika datang malaikat Jibril dalam bentuk orang, pakai pakaian serba putih, rambutnya sangat hitam, tak ada yang mengenal, tapi nggak ada bekas safar pada dirinya, bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman dan ihsan serta hari kiamat. Ketika bertanya tentang fa'akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, al-iman an tu'minu billah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Wa an tu'mina, dan ketika menjelaskan iman kepada takdir ditekankan lagi, disebut lagi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Ketika menyebut iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, cukup dengan memakai huruf waw ataf. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Pas ke takdir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ditekankan lagi seolah-olah ingat ini suatu saat akan diingkari di akhir zaman, akan didustakan. Dan benar lahirnya kelompok Qadariyah yang menyatakan tidak ada takdir atau ingkar kepada sebagian takdir, beriman kepada sebagian yang lain, benar-benar terjadi sampai sekarang. Maka diingkarilah banyak ayat tentang masalah ini. Al-Hadid 22-23 menyatakan, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah Allah tuliskan dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Semua catatan takdir ada di sana terus sampai hari kiamat. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini. 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, semua catatan takdir sudah ditulis. Dan itu berbicara tentang takdir.
Al-Quran menetapkan adanya takdir. Tapi banyak orang yang mendustakan hanya karena bersumber kepada akal, pikiran. Ayat yang bertolak belakang dengan akal ditakwil kepada makna lain yang jauh dari makna yang sebenarnya. Kalau hadis yang bertolak belakang dengan akal sesahih apapun didhaifkan hanya karena tidak masuk akal. Mendahulukan akal daripada wahyu. Ini yang diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksud mendahului Allah dan Rasulnya lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Wanti-wanti, agama ini wahyu, bukan produk akal. Kalau agama produk akal, berarti agama buatan manusia. Tidak masuk buatan manusia mah. Akal siapa? Akal orang yang satu dengan yang lain berbeda. Akal orang bisa berubah, sekarang berpendapat begini, besok lusa bisa berubah. Kalau agama buatan akal pasti berubah setiap masa, setiap generasi, setiap tempat. Tapi karena agama ini wahyu bukan akal, maka agama yang kita terapkan sekarang sama dengan agama yang diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya zaman dahulu. Tidak boleh berbeda sama sekali. Berdasarkan hal itulah maka ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu, pas giliran mencuci kakinya sepatunya tidak dibuka, cukup diusap bagian atas dari sepatu tersebut sekali usapan, mashatan wahidah. Kanan dengan tangan kanan, sepatu kiri dengan tangan kiri, dengan ujung-ujung jarinya. Hanya bagian atas, bagian kiri, kanan, belakang, apalagi bawah, tidak. Hanya bagian atas. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadha ad-dinu 'ala ar-ra'yi, la kana asfalul khuf aula bil masyi min a'lah." Seandainya agama ini didasarkan kepada akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap dibanding bagian atas. Karena bagian bawah yang paling kotor, menginjak macam-macam. Tapi bagian bawah dibiarkan, bagian atas yang diusap. Kalau berdasarkan ra'yu mestinya bagian bawah. Tapi aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas dari sepatunya. Jangan pakai logika di sini. Ya. Demikian juga ketika salah seorang alim yang disebut dengan ahlur ra'yu mau berguru kepada seorang ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis ini tahu orang ini suka lebih menomorsatukan akal. Diberikan beberapa pertanyaan, 3 diantaranya. Mana menurut pendapatmu, mana yang lebih wajib, salat atau saum? Dijawab, salat lebih wajib daripada saum. Dua-duanya wajib. Tapi yang lebih kuat kewajibannya apa? Salat. Lalu kenapa wanita haid disuruh mengqadha saum tapi tidak disuruh mengqadha salat? Padahal salat lebih wajib daripada saum. Apa kamu gunakan akalmu dalam hal ini? Bisa enggak digunakan akal? Tidak. Ini satu. Kedua, mana yang lebih najis? Air kencing atau air mani, sperma? Dijawab air kencing lebih najis. Kalau sperma tidak najis.
Nabi SAW pernah memakai pakaian yang terciprati sperma. Beliau tidak mencucinya, cukup ketika kering dikerok atau dikeruk dan memakai pakaian itu untuk sholat. Najis air kencing daripada sperma. Tapi kenapa begitu keluar air kencing tidak wajib mandi, cukup wudu saja. Tapi kalau keluar sperma wajib mandi. Kalau sperma tidak najis, air kencing najis. Bisa kamu gunakan akalmu di sini? Tidak. Ketiga, mana yang lebih haram? Membunuh atau berzina? Dua-duanya haram ya. Tapi membunuh lebih besar dosanya, lebih haram daripada berzina. Sekali lagi jangan disalahpahami. Oh, berzina kecil dosanya. Enggak, gede banget. Tapi lebih gede membunuh. Tapi kenapa saksi untuk pembunuhan cukup 2, sedangkan saksi untuk perzinahan harus 4? Bisa kamu gunakan akalmu di sini? Tidak. Ini semuanya menunjukkan agama ini berdasarkan nas Quran Sunnah wahyu, bukan berdasarkan akal. Kalau ajaran Islam, agama ini didasarkan kepada akal manusia, maka tidak sama, tidak beda dengan budaya. Dan itulah anggapan orang-orang kafir di barat, menganggap agama bagian dari budaya. Karena mereka menganggap agama ini hasil olah fikir orang yang mencetuskan agama ini. Makanya setiap agama diberi nama dengan nama orang yang mencetuskannya. Buddha dari Buddha Siddhartha Gautama, Hindu dari Hindia, dari Hind, kemudian Zoroaster dari Zarathustra, Confucius dari namanya ya. Nah, makanya Islam juga oleh mereka disebut dengan sebutan Muhammadanism, faham Muhammad. Dikiranya Islam ini adalah produk olah fikir, olah rasa orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau orang menganggap agama produk akal, bukan agama wahyu. Makanya banyak dalam ajaran Islam yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Ya jelaslah masalah-masalah gaib ya, masalah surga neraka di akhirat nanti. Ahli neraka ukurannya bisa sangat besar, giginya aja sebesar gunung Uhud, ketebalan kulitnya aja 3 mil. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah, akal nggak bisa menerima. Di akhirat nanti mulut terkunci, nggak bisa ngomong, yang ngomong adalah tangan, kaki, kulit, tulang dan seterusnya. Akal nggak bisa menerima ini. Dan banyak lagi penjelasan-penjelasan akidah, tauhid yang tidak bisa dicerna oleh akal. Tapi diterangkan dalam Quran dan hadis, wajib kita percaya. Inilah konsekuensi keimanan mutlak kepada Allah dan rukun iman yang 6 tersebut. Selama diterangkan dalam Quran Sunnah, masuk akal atau tidak, wajib kita yakini. Makanya takdir karena ditetapkan dalam Quran dan hadis yang sahih, wajib untuk kita yakini. Baik masuk akal ataukah tidak. Bahkan kalau dirunut, sangat masuk akal kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebagai wujud kekuasaan mutlak yang Allah miliki terhadap alam jagat raya ciptaannya ini. Justru kalau Allah tidak mentakdirkan apa yang terjadi, nggak masuk akal. Contoh umpamanya, seseorang ingkar kepada syariat Allah. Apakah itu takdir? Iya, kita menyatakan itu takdir. Kalau orang menyangka enggak, itu bukan takdir. Karena apa?
Karena kalau Allah mentakdirkan, masa Allah mentakdirkan keburukan bagi seorang hamba? Dia yang menciptakan hamba, dia takdirkan keburukan, dia masukkan ke dalam neraka, gitu akalnya. Coba telusuri lagi. Ketika orang durhaka, kehendak siapa dia durhaka? Kehendak orang itu. Sementara Allah menghendaki orang itu taat. Allah menghendaki orang itu taat, tapi orang itu menghendaki dia durhaka, dan kenyataannya dia durhaka. Berarti kehendak Allah kalah oleh kehendak manusia. Lemah Allah kalau begitu. Bukan raja namanya. Kalau umpamanya di dunia ini terjadi hal-hal di luar kehendak Allah, betapa lemahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di daerah kekuasaannya terjadi hal-hal yang tidak dikehendakinya, lemah. Makanya ditimbang dengan nas Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak, tidak punya keinginan, kecuali Allah yang memberikan kehendak dan keinginan itu kepada kalian. Termasuk apakah keinginan untuk durhaka? Iya. Kenapa Allah memberikan keinginan untuk durhaka? Hukuman atas kesalahan orang itu sebelumnya. Allah kalau menyesatkan orang tidak zalim, adil. May yahdihillah fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah, bukan sesat sendiri, disesatkan oleh Allah. Enggak ada yang bisa memberi hidayah. Dan Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Kenapa Allah menyesatkan dia? Adil. Pasti ada sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Sering saya jelaskan, jangankan Allah, manusia aja. Bos di sebuah perusahaan, di kantor, atau guru di sekolah. Perlakuan, penilaian, sikap guru kepada muridnya berbeda. Ada yang diberi nilai 10, diberi nilai 5, diberi nilai 0. Ada yang naik kelas, ada yang tidak. Ada yang diluluskan, ada yang tidak diluluskan. Guru kan begitu. Apakah kepada yang tidak diluluskan guru ini berbuat dolim? Kepada orang yang dikasih nilai 0 guru ini dolim? Tidak. Pasti ada alasan. Kenapa dikasih 0? Karena memang ketika diuji salah semua. Tidak naik kelas. Kenapa tidak naik kelas? Kalau dinaikkan kasihan ini orang berat nanti di level berikutnya. Level ini saja sudah payah, apalagi tingkat berikutnya yang lebih susah, tambah berat, stres dia. Makanya tidak naik, diulang biar matang dulu tuh. Kalau guru tidak meluluskan, tidak naik kelas seorang murid itu karena keadilan. Nggak mungkin yang pintar, yang bodoh, yang rajin, yang malas semuanya nilai 10, semuanya naik kelas. Itu nggak adil. Itu guru loh, itu manusia loh, ke muridnya. Demikian juga bos di perusahaan, ada yang diberi reward, diberi fee, diberi insentif, dinaikkan jabatannya, dikasih tambah fasilitasnya. Ada juga yang tetap, ada yang di SP1, di SP2, ada yang dipecat, ada yang dituntut dihukum. Apakah itu zalim? Tidak, adil. Itu adil. Yang diberi reward, diberi fee, diberi insentif, diberi jabatan, promosi, diberi berbagai macam fasilitas, itu hadiah atas prestasinya karena kerjanya bagus, menguntungkan perusahaan. Yang di SP karena malas, karena melanggar. Yang dipecat pelanggarannya lebih fatal lagi. Yang dihukum, dilaporkan ke polisi, pasti melakukan kejahatan yang bisa dipidanakan.
Bukan zalim, itu manusia ke bawahannya. Apalagi Allah kepada hambanya. Kalau ada hamba yang disesatkan, itu bukan kezaliman Allah, tapi karena hukuman atas hamba itu. Karena dia sudah melakukan dosa sebelumnya, kesalahan sebelumnya. Maka sebagai hukuman atas kesalahannya, Allah cabut hidayah dari dirinya. Allah keraskan hatinya, Allah malaskan dia dalam melakukan ibadah, Allah berikan semangat untuk bermaksiat sebagai hukuman bagi orang itu. Gitu tuh. Coba lihat ayat dan hadis banyak melakukan itu, banyak menjelaskan. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kamu dusta, karena dusta menjerumuskan pelakunya kepada kedurhakaan. Fujur, baik durhaka karena meninggalkan kewajiban ataupun melanggar yang diharamkan. Fujur namanya. Orang rajin sholat, suatu saat berdusta, jadi berat sholat, akhirnya ditinggalkan itu sholat. Karena apa? Karena dicabut hidayah dari diri orang itu akibat dusta. Dicabutnya hidayah dari diri orang itu hukuman atas kedustaan. Begitulah seluruh dosa dan maksiat, sanksi yang Allah berikan secara kontan kepada orang itu di dunia adalah dicabutnya hidayah. Hidayah untuk beribadah dicabut. Malas, berat ibadah, semangatnya bermaksiat. Jadi kalau ada orang yang disesatkan, itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah takdirkan. Nggak boleh didustakan. Tapi Nabi SAW menyatakan 3 hal yang aku khawatirkan menimpa umatku. Pertama adalah kejahatan para penguasa. Yang kedua adalah percaya kepada ramalan bintang, dan yang ketiga mendustakan takdir. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bintang, apa fungsi bintang? Kata Qatadah, innama ja'alallahu subhanahu hadhihi an-nujum li 3 khisal. Allah telah menjadikan bintang untuk 3 fungsi, 3 perkara. Pertama, ja'alaha zinatan lis-sama. Allah menjadikan bintang ini sebagai perhiasan bagi langit. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Kami telah hiasi langit itu dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang yang bersinar, yang bercahaya. Kedua, waja'alaha yahtadi biha, dan menjadikan bintang ini sebagai petunjuk, petunjuk waktu, petunjuk arah. Orang dahulu tahu waktu malam jam berapa ini, lihat kondisi bintang. Arah mana, barat, timur, selatan, lihat posisi bintang. Dalam surah An-Nahl ayat 16 Allah menyatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang manusia bisa mengambil petunjuk. Nelayan yang berlayar di malam hari ke tengah lautan tahu waktu karena bintang. Mungkin kita di daratan yang sudah punya jam tangan segala macam, nggak tergantung kepada bintang untuk menentukan waktu dan arah. Ada kompas, ada jam. Tapi zaman baheula tidak ada kompas, tidak ada jam. Mereka tahu waktu, tahu arah dengan bintang. Bintang ini petunjuk. Dan yang ketiga, wa ja'alaha rujuman lisyayatin. Allah menjadikan bintang ini sebagai alat pelempar setan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang kami hiasi langit dengan bintang-bintang, nah kami jadikan bintang ini sebagai alat pelempar setan. Dalam surah Jin itu bukan rahasia. Wa inna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'
faman yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Kami itu dulu punya pos-pos untuk duduk-duduk mencuri dengar berita dari langit. Dulu iya. Sehingga apa yang dibicarakan oleh para malaikat tentang apa yang akan terjadi besok didengar oleh jin. Tapi sekarang wa may yastamil an, sekarang siapa yang mencuri dengar berita dari langit yajid lahu shihabar rasada, maka dia akan menemukan siapa bintang-bintang yang selalu mengincar. Siapa di antara para jin yang mendengar berita, mencuri dengar berita dari langit, dilempar, terbakar. Itulah 3 fungsi bintang. Maka berkata Qatadah, faman ta'ata fiha ghaira dzalik faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Siapa yang menggunakan bintang di luar 3 fungsi ini, termasuk untuk meramal kejadian, meramal nasib, meramal harga, apalagi para penjudi meramal nomor berapa yang akan keluar besok lusa dari bintang. Padahal kalau ada orang menang judi dikasih menang oleh bandarnya, ya enggak? Itu belak-belakan rahasia yang dibuka oleh bandar judi yang sudah tobat. Jadi pastilah semua yang masang itu kalah, ada 1-2 dikasih menang. Bukan karena jagoan, tapi karena memang dikasih menang. Untuk menunjukkan kepada para pesertanya ada yang menang gitu. Kalau semuanya kalah nggak ada yang menang, curiga. Dikasih 1-2 orang menang. Tapi jutaan yang lainnya kalah, tetap untungnya gede. Gak bisa diramal dengan bintang. Siapa yang menggunakan bintang di luar 3 fungsi ini, faqad qala bi ra'yihi, berarti dia sudah berbicara dengan ra'yu, wa akhta'a, dan dia pasti salah, keliru, wa adha'a nasibahu, dia pasti menyia-nyiakan bagian, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah takalluf, telah memaksa-maksakan dirinya untuk berbicara tentang sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentang hal itu. Bintang bukan alat meramal, tapi alat untuk 3 hal ini. Kalau digunakan untuk yang lain salah, keliru. Semua peralatan ada fungsinya. Bila semua peralatan difungsikan bukan untuk peruntukannya, nggak akan bisa. Gergaji umpamanya dipakai ngupas buah, digergaji hancur buahnya, ya enggak? Kikir, gergaji salah, ambil kikir, hancur, salah, ambil palu, digetok-getok, hancur juga. Kalau mau mengupas buah dengan pisau yang ukurannya pas, tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil gitu, dengan ketajaman yang cukup, baru kulitnya terbuang, buahnya terambil, si bijinya juga bisa terbuang. Maksimal, efisien. Kalau alatnya digunakan untuk peruntukan. Begitu juga kalau bintang digunakan untuk peruntukannya, untuk 3 hal ini pas. Di luar 3 ini seperti dipakai untuk meramal, maka ini keliru dan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ya. Inilah penjelasan kita tentang ilmu nujum. Aduh, mohon maaf terlewat 17 menit dan kita masih punya sisa waktu sekitar 12 menit untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Ari di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Mangga Ari. Kami bacakan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang ini modelnya tidak dengan bintang dan hal-hal yang seperti itu, tapi yang baru adalah orang menilai nasib dan juga perilaku dengan membaca wajah, kemudian bentuk rambut dan sebagainya, gestur tubuh, sehingga dia bisa menebak-nebak apa
yang terjadi di masa yang akan datang tentang orang tersebut, apa yang termasuk ilmu nujum juga atau tidak? Silahkan. Baik, barakallahu fiik. Kalau ilmu nujum sudah dijelaskan, ilmu yang menggunakan bintang sebagai alat untuk meramal. Tapi itu bukan satu-satunya jenis ramalan. Tidak hanya bintang. Ada orang yang meramal melalui garis tangan. Mungkin suatu saat meramal dari garis kaki. Ada yang meramal dari tadi, ada bentuk wajah, bentuk hidung. Mungkin suatu saat ada meramal melewat suara. Oh, suaranya begini, nanti akan begini gitu ya. Banyak. Pada intinya meramal. Meramal itu mengaitkan sesuatu dengan nasib orang tersebut di masa yang akan datang. Yang pertama, tidak ada keterangan dari Quran Sunnah. Yang kedua, tidak ada penjelasan yang logis, yang rasional, yang realistis, yang masuk akal. Apa hubungannya garis tangan ini dengan masa yang akan datang? Ada penjelasan ilmiahnya? Tidak ada. Apa hubungannya bentuk wajah begini, bentuk hidung, bentuk bibir dengan nasibnya di masa yang akan datang? Ada penjelasan ilmiah yang rasional, yang logis? Tidak ada. Adakah keterangan dari Nabi SAW siapa orang yang hidungnya mancung maka dia akan kaya raya, akan jadi pejabat? Tidak. Buktinya banyak pejabat dan orang kaya yang pesek. Siapa orang yang bibirnya tebal, maka dia umpamanya akan menjadi seorang orator di masa yang akan datang. Ternyata banyak yang bibirnya tipis juga jadi orator, dan tebal banyak yang tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak ada hubungan antara apapun yang ada dalam tubuh manusia dengan nasib dia di masa yang akan datang. Tidak ada keterangan dari syariat, Quran atau hadis. Tidak ada penjelasan yang rasional, yang ilmiah, yang masuk akal, yang logis. Tidak ada. Kalau dua hal ini tidak ada, jangan dipercaya. Kecuali kalau umpamanya ada hubungan sebab akibat antara nasib orang itu dengan sesuatu, ada penjelasan ilmiahnya, iya. Seperti contoh umpamanya, seorang anak umpamanya jatuh kepalanya sampai geger otak, terus dirawat, sembuh. Dokter ahli syaraf menyatakan sekian belas tahun kemudian orang ini akan epilepsi. Kadang bisa menentukan tanggalnya dan jamnya. Itu meramal bukan? Bukan. Itu memperhitungkan menurut teori kedokteran, terutama ilmu syaraf yang dia pelajari. Oh, kalau begini akan terjadi syaraf begini, nanti sekian belas tahun yang akan datang akan begini. Benar kejadian. Ada yang begitu? Ada. Ini ada penjelasan ilmiah. Ada keterangan yang logis, yang masuk akal, yang bisa dijelaskan oleh ahlinya, ahli saraf. Ya, betul. Nah, itu bukan ramalan, tapi apa? Perkiraan, perhitungan, sama dengan perakiraan cuaca. Nanti besok akan hujan. Jam sekian, angin akan bertiup kencang. Ramalan bukan, tapi perkiraan berdasarkan apa? Data yang diperoleh melalui alat khusus oleh lembaga yang memang berkeahlian di bidang itu. Pengalaman ribuan tahun manusia difailkan dan menjadi ilmu bagi generasi berikutnya. Oh, kalau kelembabannya begini, suhu segini, tiupan angin berasal dari arah mana, oh ini akan turun hujan. Dan memang pengalaman membuktikan itu. Itu mah perhitungan berdasarkan penjelasan yang ilmiah. Ya, itu bukan ramalan, itu boleh.
Ada penjelasan yang logis. Nah, sekarang bentuk wajah, bentuk garis tangan dan yang lainnya, apa hubungannya dengan masa yang akan datang? Ada penjelasan ilmiahnya? Nggak ada. Ada yang logisnya? Nggak ada. Kalau tidak ada penjelasan yang logis, tidak ada nas dari Quran Sunnah, jangan dipercaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi yang terakhir, Ari. Jawabannya selanjutnya saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari saudara kita di Sulawesi Selatan atas nama Sulastri yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan sekarang ketika kita melihat ramalan di Facebook terus kita tidak mempercayai, akan tetapi kita hanya membacanya saja, apakah kita juga termasuk orang yang mendatangkan dukun? Ya, wa fiki barakallah. Sulastri di Sulsel. Itu tadi yang kita bahas. Jangan baca ramalan zodiak yang masuk ke media sosial kita, ke Facebook kita, atau ada di grup WA, grup media sosial lain gitu ya. Jangan dibaca, hapus, delete. Bila perlu protes ke admin, yang kayak begini harus dilarang masuk, merusak akidah walaupun tidak percaya. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 hukum mendatangi dukun atau peramal. Sekarang bukan mendatangi tapi cukup membuka ramalan. Yang pertama, membacanya atau meramal tapi nggak percaya. Dosa, ya dosa. 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, siapa orang yang mendatangi seorang peramal lalu dia bertanya tentang sesuatu, tidak percaya, lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailah, tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Sekedar iseng. Jangan sekedar iseng juga. Itu yang pertama, haram. Yang kedua lebih haram lagi, percaya kepada ramalan itu. Maka kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Nah, kalau mau yang ketiga, datangi peramal, datangi dukun, nasihati, dakwahi, suruh dia berhenti, suruh taubat. Ya, kalau bisa, kalau berani. Tapi kalau tidak, berisiko umpamanya atau tidak ada maslahat yang muncul bahkan madar, maka jangan. Jadi intinya jangan datangi dukun atau peramal, jangan baca ramalan sekalipun sekedar iseng dan tidak percaya kepada isinya ya. Harus dijauhi sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.